Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ilham Azhari, NIM 1905520011 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, mahasiswa semester 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai standar audit 505 tentang konfirmasi eksternal dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farla Ditya Pradana, NIM 1905520001 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tikubang, Unisbank Semarang. Perkenalkan, nama saya Philip Austin Gunawan, NIM saya 1905520027. Saya mahasiswa Universitas Tikubang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Angkatan 2019. Sebelum memasuki ke materi inti, saya akan menjelaskan secara garis besar dari standar audit 505 yang akan nanti dibahas. Yang pertama, ada ruang lingkup, tanggal efektif, dan tujuan konfirmasi eksternal yang akan menjelaskan gambaran umum dengan konfirmasi eksternal. Selanjutnya yang kedua, ada prosedur konfirmasi eksternal, menjelaskan tentang apa itu proses konfirmasi eksternal. Selanjutnya yang ketiga, ada definisi. Definisi yang dimaksud
adalah pengertian dari konfirmasi eksternal serta pengertian lainnya yang masih berkaitan dengan standar audit 505. Selanjutnya ada ketentuan. Ketentuan yang dimaksud ini adalah aturan-aturan yang berlaku untuk konfirmasi eksternal pada standar audit 505. Dan yang terakhir ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang dimaksud adalah langkah-langkah dari prosedur konfirmasi eksternal. Apakah konfirmasi boleh dilakukan atau tidak? Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup. Konfirmasi eksternal 505 dalam standar Perikatan Audit SPA berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Tujuan auditor adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti yang relevan dan andal. Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh oleh auditor sebagai tanggapan tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan SA 330 tentang respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai dan SA 500 tentang bukti audit. Hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam standar audit 501. Materi selanjutnya yaitu tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari tahun 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. SA 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. SA juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit 505. Bukti audit yang andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang selanjutnya, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, ada bukti audit lebih andal dalam untuk dokumen dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasikan dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. SA ini bertujuan untuk membantu auditor
dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. SA lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Sebagai contoh, SA membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan, dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan responsif terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Di samping itu, standar audit 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substansif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material. Auditor juga disyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substansif. SA 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan atau andal, atau keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh pendukung dari beberapa sumber independen. SA 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperlukan oleh auditor untuk merespon risiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahannya. Selanjutnya ada SA 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Selanjutnya, SA 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kepada teman-teman mengenai beberapa definisi yang berkaitan dengan standar audit 505. Yang pertama, konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal yaitu bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas maupun secara elektronika. Yang kedua, permintaan konfirmasi positif. Permintaan konfirmasi positif yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau yang menyediakan informasi yang diminta. Yang ketiga, permintaan konfirmasi negatif. Permintaan konfirmasi negatif yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Yang keempat ada tanpa respon.
tanpa respon, yaitu suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian secara penuh atau secara sebagian terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. 5. Ada penyimpangan. Penyimpangan sendiri yaitu proses respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasi atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Jenis konfirmasi eksternal. Jenis konfirmasi eksternal terdapat dua konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Yang pertama, ada konfirmasi positif digunakan apabila saldo relatif besar dan selanjutnya pelanggannya sedikit dan sistem pengendalian internal perusahaan itu lemah. Jenis yang kedua adalah konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif digunakan jika saldo relatif kecil, pelanggan banyak, dan sistem pengendalian internal perusahaan tersebut kuat. Ketentuan konfirmasi eksternal. Yang pertama ada prosedur konfirmasi eksternal, yang kedua ada penolakan manajemen, yang ketiga ada hasil prosedur konfirmasi eksternal, yang keempat ada konfirmasi negatif, yang kelima ada pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Prosedur konfirmasi: A. Menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi ini dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, kontrak, ataupun transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengkonfirmasi ketidakadanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan dan lain-lain. Yang B, ada memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Di dalam pemilihan pihak ini, respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal. Penggunaan permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi yang diyakini oleh auditor untuk mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasinya. Sebagai contoh, ada seorang personel institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi yang kepadanya auditor meminta permintaan konfirmasi yang ditunjukkan kepada orang tersebut. Orang tersebut merupakan orang yang paling tepat untuk dimintai konfirmasi karena sangat berpengaruh di institusi keuangan tersebut. Yang C, ada mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara tidak langsung kepada auditor. Format konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan, dan sifat dari bukti yang diperoleh dari respon tersebut. Faktor-faktor yang dipertimbangkan pada saat
mendesain permintaan konfirmasi, yaitu mencakup diantaranya yang pertama ada asersi yang dituju, 2. Resiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi secara spesifik, termasuk resiko kecurangan. Yang ketiga, ada susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. Yang kelima, ada metode komunikasi. Yang keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Yang ketujuh, ada kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Di dalam sebuah permintaan konfirmasi eksternal, positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus dengan menunjukkan persetujuan dari pihak yang dikonfirmasi untuk menyediakan informasi. Suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Yang terakhir yaitu yang D, mengirimkan permintaan konfirmasi. Dalam hal ini, auditor mengirimkan permintaan konfirmasi dan menindaklanjuti atas permintaan konfirmasi yang telah dikirimkan kepada responden ataupun pihak ketiga tersebut. Di sini, auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan kepada pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Sebagai contohnya, auditor dapat melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal, mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tidak lanjut untuk pihak ketiga. Saya akan menjelaskan perihal yang pertama, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti-bukti tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen, penilaian auditor terhadap resiko salah penyajian material yang relevan termasuk kecurangan, dan sifat saat dan luas tersebut lain lanjutan. Yang ketiga, melakukan prosedur audit alternatif yang diteskan untuk memperoleh bukti-bukti audit yang relevan dan juga andal. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengirimkan permintaan konfirmasi itu tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memproduksi yang relevan dan andal dari hasil audit alternatif, auditor haruslah hal tersebut dengan tidak bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan standar akuntansi nomor 260. Auditor harus mempertimbangkan kembali implikasinya terhadap audit dan opini audit dan
opini auditor berdasarkan standar akuntansi nomor 705. Melanjutkan materi tentang penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor dalam mengirimkan permintaan konfirmasi. Implikasi untuk penilaian resiko kesalahan penyajian material auditor dapat menyimpulkan bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat ASRC dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Sebagai contoh, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal, ini dapat mengindikasikan faktor risiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan standar audit 240. Prosedur audit alternatif. Prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja berupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tak dibalas yang ada dalam paragraf di atas. Pada saat ini, prosedur juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor dalam paragraf di atas. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil prosedur konfirmasi eksternal, yaitu keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Yang pertama, jika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi auditor, haruslah mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi itu tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian risiko kesalahan penyajian material yang relevan karena kecurangan dan sifat waktu dan luas prosedur audit lainnya. Yang ketiga, dalam kasus tanpa respon, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Berikutnya, jika auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan banyak serta layak, prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperoleh auditor. Jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka kita harus menentukan indikasi tersebut atas audit dan pendapat auditor berdasarkan standar akuntansi nomor 705. Auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi SA 500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas keadaan, mungkin ada yang berdampak pada keandalan. Semua respon konfirmasi membawa beberapa resiko dari intersepsi perubahan atau kecurangan tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Faktor yang mungkin ditunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup diterima oleh auditor secara tidak langsung atau tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Selanjutnya,
respon yang diterima secara elektronik sebagai contoh dengan faksimil atau email mengandung resiko andalan karena pembuktian asal dan wewenang respon dan mungkin sulit untuk ditentukan serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang digunakan oleh auditor dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman. Untuk responden yang diterima secara elektronik dapat menggunakan resiko ini. Jika auditor puas bahwa proses seperti itu aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan biasanya yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengirim informasi dalam format elektronik tersebut. Sebagai contoh, melalui enkripsi tanda tangan digital elektronik dan prosedur untuk verifikasi keaslian situs web. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditujukan untuk menangani risiko. Respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Seorang responder mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon dan integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Auditor diharuskan oleh SA 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan. Sebagai bukti audit, auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi atas sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, pengguna pihak yang dikonfirmasi merespon melalui email dan tidak dapat menghubungi pihak yang dikonfirmasi untuk menentukan apakah benar pihak yang dikonfirmasi yang sebenarnya mengirimkan balasan pengguna suatu respon telah kembali secara tidak langsung. Sebagai contoh, karena pihak yang dikonfirmasi salah mengirimkan konfirmasi kepada entitas daripada mengirimkannya kepada auditor, atau auditor dapat meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Dengan sendirinya, suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung kepada audit. Namun pada waktu memperoleh respon lisan atas permintaan konfirmasi auditor, mungkin dapat tergantung kondisi meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Jika respon seperti tersebut tidak diterima sesuai dengan paragraf di atas, auditor mencari bukti audit lainnya untuk mendukung informasi dalam respon lisan tersebut. Suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat puisi bahasa yang bersifat membatasi. Terkait dengan penggunaannya, pembatasan tersebut tidak perlu. Mengurangi keandalan respon tersebut sebagai bukti audit. Respon yang tidak dapat diandalkan. Pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu proses tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contoh, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan SA 240. Tidak direspon. Contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup: yang pertama, untuk saldo akun piutang memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca dokumen pengiriman dan penjualan mendekati akhir periode. Yang kedua, untuk saldo akun utang memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga dan catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang sifat dari luas prosedur saat
Audit alternatif dipengaruhi oleh audit dan asersi menimbulkan tanda tangan permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu resiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasi, dan dalam situasi ini auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contoh, lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi, atau suatu jumlah respon yang lebih besar daripada jumlah diantisipasi dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya yang memerlukan evaluasi sesuai dengan standar audit 240. Pengguna suatu respon atas permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi, yang untuk itu respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencakup informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Faktor resiko kecurangan khusus seperti resiko manajemen, mengesampingkan pengendalian, atau resiko korupsi yang dapat melibatkan karyawan dan atau manajemen mencegah auditor untuk mengendalikan bukti dari entitas penyimpangan. Penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor diharuskan oleh SA 240 untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengindikasikan adanya kecurangan. Penyimpangan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi, atau untuk akun yang berupa penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kecurangan atau kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas laporan keuangan. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, audit dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat penggunaan atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Kemudian saya akan menjelaskan konfirmasi negatif. Ya, jadi konfirmasi negatif itu adalah merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substansi tunggal yang ditujukan untuk suatu risiko yang ditentukan oleh kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali jika terdapat hal-hal sebagai berikut. Saya akan menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama, auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material yang adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan juga tepat mengenai apa? Mengenai efektivitas koperasi pengendalian yang relevan dengan asasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
adalah populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif itu terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Yang nomor 3, diharapkan suatu tingkat penyimpangan itu adalah sangat rendah. Yang keempat, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan menerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Nah, itu adalah kita tidak boleh mengajukan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substansi tunggal, kecuali ada hal-hal yang sebagai berikut yang tadi saya jelaskan. Nah, kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif itu tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif, menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Dan kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasikan juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi pengguna informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan kecil kemungkinannya untuk merespon dengan informasi sebaliknya. Jadi, kegagalan dalam menerima respon tersebut itu tidak bisa secara eksplisit ditunjukkan penerimaan suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon konfirmasi negatif. Dan kemungkinan besarnya pihak yang dikonfirmasikan juga merespon tidak setuju atas permintaan konfirmasi pengguna informasi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengevaluasian atas bukti-bukti yang diperoleh. Nah, jadi auditor ini harus bisa mengevaluasi apakah hasil proses internal itu merupakan bukti audit yang relevan dan andal, atau apakah bukti audit diperlukan. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai auditor ini harus mengevaluasi lagi mengenai apakah hasil proses internal merupakan bukti audit yang relevan. Jadi apakah bukti audit yang relevan ini adalah hasil dari proses internal, dan atau apakah bukti audit ini diperlukan. Ada 4 poin di dalamnya. Yang pertama adalah respon tidak dapat diandalkan. Nah, jadi yang nomor pertama itu adalah respon tidak dapat diandalkan. Yang kedua, suatu respon menunjukkan persetujuan tanpa penyimpangan. Dan yang nomor 3, permintaan tidak mendapatkan respon. Yang nomor 4, respon yang menunjukkan penyimpangan. Nah, 4 poin ini adalah pengevaluasian oleh auditor harus memperhitungkan proses audit yang lain. Mungkin dilakukan oleh audit dapat membantukan auditor dalam menyimpulkan kecukupan bukti dan tepat. Nah, langkah-langkah konfirmasi. Saya akan menjelaskan langkah-langkah konfirmasi. Ada beberapa tahap. Yang pertama,
Jika perusahaan melakukan konfirmasi, maka auditor itu setelah mendapat hasilnya, ia harus mengevaluasi hasil konfirmasi tersebut. Bagaimana ketika terjadi konfirmasi pertama yang kita lakukan ke pihak eksternal, atau tidak kembali lagi konfirmasi kedua sampai konfirmasi ketiga? Jika kita kembali, memang sampai konfirmasi ketiga dia tidak kembali, maka auditor harus menjalankan prosedur alternatif dalam saldo akun yang tertera di laporan keuangan yang diaudit. Jika perusahaan dilakukan dokumentasi tidak mau melakukan konfirmasi, maka harus melakukan prosedur alternatif. Moto dari saya adalah FEB Akuntansi Unisbank adalah yang terbaik untuk meraih masa depan mahasiswa. Yang terakhir, saya akan memberikan kalimat motivasi buat teman-teman yang menonton video ini. Pendidikan memang tidak menjamin untuk sukses, akan tetapi tanpa pendidikan, kehidupan dan masa depanmu akan lebih sulit. Karena itulah, tuntutlah ilmu selama kamu masih bisa hidup di dunia ini. Saya mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk bergabung mewujudkan cita-cita kalian di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pesan terakhir dari saya, menjadi mahasiswa tidaklah mudah, namun semua bisa dilalui oleh mereka yang semangatnya yang tak akan goyah. Jangan takut bertemu kegagalan, karena keberhasilan menunggumu di masa depan. Untuk itu, bergabunglah dengan keluarga besar Universitas Tikubang Unisbank Semarang dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan menjadi mahasiswa yang berkualitas dan berkompeten. Terima kasih. Sekian dari video kali ini tentang penjelasan standar audit 505 konfirmasi eksternal. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.